Nah, selain organ tubuh kita, ternyata frekuensi juga, emosi kita juga mengeluarkan pada saat kita emosi, emosi kita itu baik itu emosi bahagia, baik itu emosi senang, kemudian emosi marah, malu, seperti itu juga mengeluarkan energi. Nah, energi itu dapat mempengaruhi si organ-organ kita tadi. Sehingga apabila uh, organ kita tadi bermasalah, emosi kita itu terlalu besar, terlalu kita memikirkan terlalu banyak seperti itu. Nah, itu akan timbul frekuensi baru yang itu akan mempengaruhi organ kita. Itu makanya ada orang-orang yang bilang bahwa pikiran itu merupakan awal dari penyakit. Nah, itu mungkin bisa dibilang benar karena apa kita lihat di sini. Ini contoh enlightenment, maksudnya rasa kita tenang, rasa kita sholat, kita apa namanya tidak bersalah dengan Allah seperti itu. Nah, itu ada di frekuensi enlightenment. Itu kita punya frekuensi 700 sampai 1000. Pada saat kita bisa membangkitkan energi 700 sampai 1000, otomatis semua organ kita akan terpengaruhi sehingga organ kita dapat bekerja dengan baik saat itu. Nah, kita lihat ada peace, ada joy, ada love, ada reason, acceptance, itu semua sampai willingness, itu semua energi-energi yang uh, sifatnya memperbaiki, sifatnya uh, konstruktif, seperti kreatif energi. Nah, sedangkan di bawah neutrality itu ada courage, ada pride. Pride itu bangga hati ya, seperti itu. Anger, desire, fear, grief, apathy, guilt, shame. Nah, shame itu yang paling berbahaya. Miserable, humiliation, malu, bully, akibat dibully seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan akan menimbulkan frekuensi yang sangat rendah. Sehingga pada titik tertentu energi yang sangat rendah itu keluar yang mempengaruhi energi dari organ-organ kita seperti itu, sehingga organ-organ kita frekuensinya uh, tidak sesuai. Nah, di selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail tentang bagaimana itu pengaruh pengaruh dari uh, gelombang apa frekuensi tersebut. Oke, nah ini agar lebih jelas ya. Kalau misalnya kita mendengarkan tersebut, maka kita akan menyesuaikan frekuensi radio kita dengan frekuensi siaran dari stasiun radio. Nah, apabila di radio kita itu menunjukkan frekuensi yang sesuai dengan stasiun radio, maka eh, suara yang kita dengar itu akan jernih, akan bagus, dan itu akan enak didengarnya. Tapi apabila frekuensi itu bergeser, frekuensi itu bergeser naik atau turun, bergeser ke kanan atau ke kiri, seperti itu kalau di radio yang lama itu kan ada putarannya itu. Nah, pada saat dia bergeser, maka frekuensinya pun akan berubah dan frekuensinya tidak sesuai dengan frekuensi dari stasiun radio yang ingin kita dengar. Maka suara yang dihasilkan, suara yang diterima, sinyal yang diterima, suara yang dihasilkan itu tidak sesuai. Kenapa? Karena di situ ada proses resonansi, saling bergetar, saling menggetarkan. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui bahwa sebetulnya eh, misalnya nih jantung dia bergetar seperti itu. Okay? Kemudian kalau misalnya getarannya dia itu bergeser, maka kondisi dia itu tidak normal. Maka kalau misalnya di radio kita tidak mendengar dengan jernih. Begitu juga dengan uh, organ kita. Jadi kalau misalnya kita bicara kita definisi sakit itu apa sih? Sakit itu adalah perasaan tidak normal karena berkurangnya kemampuan tubuh untuk beraktivitas. Karena sistem tubuh yang bekerja tidak normal. Nah,
Bagaimana sistem tubuh tadi yang tidak normal? Tadi saya jelaskan bahwa frekuensi si organnya ada yang bermasalah, ada yang tidak sesuai. Nah, pada saat dia tidak sesuai, maka dia tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan organ-organ yang lain, sehingga itu mempengaruhi sistem tubuh kita. Pada saat mempengaruhi sistem tubuh kita, otomatis tubuh kita secara keseluruhan akan merasakan tidak nyaman. Nah, itulah timbulnya rasa sakit, timbulnya sesuatu kita rasakan tidak nyaman. Oke, kita lanjut lagi. Eh, Di sini kita bisa lihat bahwa kondisi jantung. Nah, tadi kita lihat bahwa eh, jantung punya potensi yang tadi sudah katakan bahwa dia berdetak dengan posisi yang stabil, dengan frekuensi yang normal. Maka dia bekerja dengan normal dan dia bisa melakukan bisa membantu seluruh tubuh kita untuk bekerja dengan normal. Nah, pada saat kita lihat warna hijau nih, warna hijau ini adalah frekuensi organ jantung normal. Jadi tingkat energinya normal, kemudian kondisi struktur dan fungsi jantung menjadi normal. Nah, apabila frekuensinya menjadi tinggi, maka dia berdetak lebih cepat. Frekuensi lebih cepat. Kondisinya tidak normal. Sehingga yang terjadi adalah fungsi sistem dari si peredaran darah terganggu di situ. Maka kita akan merasakan perasaan tidak nyaman di tubuh kita. Nah, frekuensi organ jantung yang lebih tinggi dari normal itu akan menimbulkan sakit seperti itu. Nah, tingkat energi kita akan berbicara bahwa energi yang lebih tinggi daripada organ jantung, maka kita bisa sebutnya dengan ekses. Itu jadi berlebih, dia lebih tinggi dari frekuensi normalnya. Contoh kasus seperti apa? Uh, pada saat kita jantungnya berdetak dengan cepat, maka kondisi badan kita merasakan tidak enak, tidak nyaman seperti itu. Bahkan itu bisa menjadikan tadi bisa menimbulkan tekanan yang tinggi di pembuluh darah dan itu bisa melakukan bisa menjadi pembuluh darah itu pecah atau tidak nyaman seperti itu. Nah, kondisi si jantung berdetak dengan cepat, frekuensi dengan tinggi itu berefek tidak baik untuk kita. Itu kita udah tahu penyakit hipertensi seperti itu. Bagaimana kalau dia berdetaknya lemah, lebih lemah, frekuensinya lebih lemah daripada kondisi normalnya? Itu juga masalah untuk tubuh kita. Bermasalah untuk sistem peredaran darah dan bermasalah untuk tubuh kita. Contoh, kalau misalnya kita tahu bahwa ada sakit di jantung, ritme jantung itu tidak beraturan, seperti itu. Nah, itu berpengaruh dengan tubuh kita, berpengaruh dengan pertama kali di sistem peredaran darah, kemudian secara umum akan berpengaruh pada tubuh kita. Tubuh kita menjadi tidak nyaman. Kemudian kita tahu tentang hipertensi juga seperti itu, tekanannya tidak sesuai nih dalam dalam pembuluh darah. Itu bisa dikarenakan itu tadi jantungnya pompanya tidak berdetak dengan frekuensi yang normal. Oke. Jadi mudah-mudahan paham ya bagaimana transfusi masing ini kita katakan, tapi kondisi ini ada juga timbul juga di organ organ hati juga, organ lambung, organ paru-paru juga. Terus organ tubuh kita karena tadi punya frekuensi yang normalnya, otomatis pada saat dia bergeser maka akan oke. Nah, sebetulnya bagaimana cara kita mengobati rasa sakitnya? Seperti itu. Sebetulnya saya contohkan di sini adalah seperti kita menekan gitar. Berarti tadi frekuensinya harus kita perbaiki. Contoh, kalau misalnya tadi jantungnya terlalu tinggi, ekses energinya, maka kita harus merendahkan energi tadi. Sehingga dia kembali ke frekuensi yang normalnya. Juga kalau misalnya kondisinya adalah energinya rendah, sehingga frekuensinya dia rendah.
kita harus menaikkan frekuensinya dia menjadi ke posisi normal. Caranya bagaimana? Caranya dengan yang terjadi dari tubuh kita ada karena dengan kita memberikan frekuensi lagi ke tubuh kita melalui titik-titik tertentu di tubuh kita untuk memperbaiki si frekuensi tubuh itu. Nah, frekuensi kan punya panjang gelombang ya kalau misalnya kita tahu kan sebelumnya kita lihat. Nah ini frekuensi kan punya panjang gelombang. Frekuensi normalnya seperti ini. Nah, kalau dia tidak normal, yang seperti di atas atau di bawah, maka yang kita lakukan adalah menambahkan energi frekuensi lain sehingga apabila bertabrakan dua frekuensi ini maka dia akan menyesuaikan. Kalau di sini tinggi berarti kita harus menyesuaikan dengan frekuensi yang lemah sehingga dia bisa dilemahkan sehingga turun menjadi kondisi normal frekuensinya. Begitu juga pada saat frekuensinya lemah kita harus berikan lagi frekuensi lagi kepada si tubuh kita, si jantung tadi. Sehingga jantung tadi kita berikan frekuensi yang tinggi, sehingga si jantung tadi frekuensinya, sehingga dia akan memposisikan frekuensinya ke frekuensi yang normal. Sehingga si jantung itu menjadi sehat kondisinya, menjadi normal, bergetarnya sesuai dengan frekuensi normalnya dan jadi sehat. Nah, simple yang akan kita lakukan nanti adalah simple, yaitu bagaimana kita tahu dari yang sakit kita sendiri atau orang lain itu sakitnya penyebabnya dari apa, maksudnya organ ada di situ apa, kemudian yang terjadi di situ adalah organnya energinya berlebih atau energinya malah lemah. Nah, di situ kita tahu petanya di mana. Setelah kita tahu petanya di mana, kita bisa menggunakan biji-bijian, kita bisa menggunakan warna, kita bisa menggunakan magnet, kita bisa menggunakan apapun, bahkan batang, akar, daun, untuk melakukan perbaikan di situ. Karena apa? Tadi kita di awal kita jelaskan, saya menjelaskan tadi di awal bahwa sejatinya semua benda itu memiliki. Nah, tinggal bagaimana caranya. Kita harus tahu bagaimana ilmunya agar semua benda yang ada energinya itu bisa kita manfaatkan dan untuk memperbaiki frekuensi-frekuensi organ kita. Sehingga pada saat organnya itu kembali normal, otomatis sistem tubuhnya akan kembali normal, otomatis kita akan kembali sehat. Nah, untuk ini tadi ya, berarti kita harus tahu pertama sakitnya di organ apa yang berpengaruh, organ sistem tubuh apa yang berpengaruh di situ. Kemudian, nah, di mana petanya, titiknya di mana yang harus kita perbaiki. Dari situ, di titik itulah kita berikan treatment, kita berikan apa namanya ya, treatment ya, pengobatan di situ dengan menggunakan energi lagi. Tadi kalau misalnya biji, luar biasa, biji itu seperti baterai, baterainya tumbuhan, baterainya alami, energinya juga alami karena dari matahari. Nah, si biji itu merupakan baterai yang bisa kita gunakan langsung. Nah, kalau misalnya kita mengerti bahwa pada saat kita tanam biji di tanah, maka tanah mengandung air. Nah, si kulit tadi akan bereaksi dengan air sehingga dia mengeluarkan energinya. Kalau pada ditanam maka dia akan tumbuh keluar akar. Pada saat di tubuh kita, alhamdulillahnya Allah sudah bahwa pada saat kita menempelkan biji di tangan kita, maka energinya bisa masuk di situ, bisa masuk ke kulit kita dan melakukan perbaikan sesuai dengan titik yang ada di situ. Gitu. Yang perlu kita tahu adalah titik ini apa, titik ini menghubungkan apa, titik ini menghubungkan apa, titik ini menghubungkan apa. Kalau kita ingin memperbaiki jantung, maka titik jantung yang akan kita perbaiki dengan menempelkan biji atau dengan menempelkan magnet atau dengan warna seperti itu. Nah,
Mungkin sampai di sini. Oke. Eh, ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum kita lanjut? Hmm. Pak Dendi, Afwan. Acara ini dipersembahkan oleh Gift Nutrition, minuman kesehatan alami yang dibuat dari 19 sinergi herbal yang kaya akan multivitamin, mineral, antioksidan, dan serat alami seperti madu, kurma, bayam merah, daun sirsa, dipolen, temulawak, royal jelly, plum hitam, anggur hitam, daun stevia, rosella ungu, wortel, blueberry, pegagan, buah naga, kulit manggis, beras hitam, zaitun dan spirulina. Dengan mengonsumsi Gift Nutrition secara teratur dapat meningkatkan sistem imun, menangkal radikal bebas, menghambat penyakit yang disebabkan oleh virus seperti flu, bersin, batuk, demam, muntah dan kelelahan, serta sebagai sumber energi alami, mencegah penuaan dini, serta melancarkan pernafasan dan pencernaan. Sangat cocok untuk keluarga Anda yang tidak suka makan buah dan sayuran. Gift Nutrition 100% alami dan murni. Telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dapatkan Gift Nutrition di sosial media, marketplace, atau di reseller dan distributor terdekat di kota Anda. Berarti kalau kita ngomongin kesehatan itu energinya itu mesti seimbang, berlebih atau terlalu. Gimana gimana? Kalau Iya, misal iya. dikatakan sehat itu berarti energinya seimbang. Iya, betul. Jadi yang dinamakan sehat itu adalah kondisi semua kondisi tubuh kita normal dan beraktivitas yang normal. Itu sehat. Lebih dalam lagi berarti eh, sistem tubuh yang ada di tubuh kita semua berjalan dengan normal. Lebih dalam lagi karena sistem tubuh itu berhubungan sistem tubuh itu kerjasama gabungan dari organ-organ tubuh kita, berarti organ-organ tubuh kita semuanya itu yang sistem itu berjalan dengan aman, berfungsi dengan normal. Nah, itu ya, keseimbangan itu semua bergerak dalam frekuensi yang uh, khususnya itu bergerak dalam frekuensi yang baik, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Tubuh kita ada dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, karena kita dapat beraktivitas dan merasakan rasa nyaman di tubuh kita. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan dari Pak Dar. Ya, pada gimana? Energi ini ilmu fisika atau kimia atau apa-apa, Dendi? Oh, ini ilmu universal gitu. Jadi hmm, kalau saya sih saya mempercayai bahwa semua itu adalah dari Allah. Jadi yang mengkotak-kotakan adalah kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang energi, maka di fisika itu jelas ada. Kemudian di kimia ada, di biologi ada, di sains berarti itu ada semua. Seperti itu. Jadi ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu pengobatan yang saintis, yang bisa kita jelaskan melalui ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya dibilang ini ilmu fisika atau kimia atau apa, itu universal, semuanya ada. Karena semuanya membutuhkan energi.
Bahkan pada saat kita berbicara tadi, kalau kita mendidihkan air itu lepas ya kondisinya. Maka pada saat dididihkan kita beri panas di situ, kita beri energi di situ, maka si air tadi akan menguap. Uap itu sebetulnya H2O yang ikatannya menjadi renggang karena ada energi di situ. Nah, itu energi. Nah, di situ fisika bermain, kimia bermain, jadi semua bermain. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, mungkin kita lanjutkan ya. Oke, Nah, gimana lagi? Ada enggak? cukup. Insya Allah. Halo? Lagi ada pertanyaan? Cukup Pak, insya Allah. Belum salah ya. Oke, berarti kita lanjut lagi. Nah, tadi bicara dengan ilmu ini. Ini seorang ilmuwan, Nikola Tesla. Itu dia satu generasi dengan Thomas Alva Edison. Kalau Thomas Alva Edison bermain di arus AC, dia menemukan lampu. Nah, Nikola Tesla dia main di dia meneliti di area arus DC. Arus DC itu arus yang luar biasa yang kita lakukan. Saat ini kita di dalam rumah semuanya harus DC. Karena pertama arus DC itu lebih aman, seperti itu. Nah, kemudian dia lebih kecil, efisiensinya lebih bagus, seperti itu. Itu harus DC. Nah, ini Nikola Tesla. Dia berkata bahwa jika kita ingin untuk mengetahui rahasia tentang alam semesta, maka kita harus berpikir tentang energi, frekuensi, vibrasi. Nah, itu juga dilakukan juga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang belajar. Nah, kita tidak pernah belajar sampai, kita harus belajar, punya kewajiban belajar sampai kita masuk ke alam kubur. Seperti itu. Nah, di sini energi itu adalah ilmu yang jarang orang mengerti, jarang orang tahu. Seperti itu. Alhamdulillah saya bisa mengerti tentang energi ini juga karena saya dulu basic kuliah saya adalah di energi. Baik, ini Nikola Tesla. Kemudian kita tahu Albert Einstein. Albert Einstein juga bilang bahwa pada saat kita melihat ke tadi nature, ke alam semesta seperti itu, maka kita akan lebih sadar, lebih lebih memahami dengan baik segala sesuatu. Pada saat kita bisa berpikir, pada saat kita open mind. Nah, di sini saya mengajak teman-teman bahwa ini ada satu sistem pengobatan baru seperti itu. Nah, kita bicaranya di sini tentang energi yang tidak, yang energi yang saintifik, yang bisa kita buktikan, bisa kita pelajari, yang bukan klinik, bukan macam seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jam berapa saat ini? Nanti kita akan di minggu depan kita akan belajar tentang peta, tentang bagaimana titik-titiknya yang kita lakukan di satu jari ini. Begitu. Insya Allah ini efeknya sangat baik, cepat, dan efisien. Seperti itu. Dan nanti juga saya beri contoh bagaimana cara melakukan treatmentnya, bagaimana cara apa aja bahan-bahan yang bisa dibutuhkan untuk melakukan treatment ini, seperti itu. Dan harapannya adalah kita bisa, teman-teman semua bisa memahami ini dan melakukan ini untuk diri sendiri pertama. Apabila saya sakit, apabila saya ada sesuatu yang enak seperti itu, pertama ingat Allah bahwa ini sangat enak untuk mengingat Allah. Karena apa? Kita tidak berhubungan sama orang lain, kita berhubungan dengan diri kita sendiri yang sakit dengan kita punya ilmunya dan perlengkapannya, dan dengan izin Allah, gitu loh. Kita bisa melakukan pengobatan terhadap diri kita sendiri. Nah, apabila kita sudah mengerti, kita bisa mengobati diri kita sendiri, dan besar kemungkinannya kita bisa melakukan, menyebabkan membantu orang lain lagi di sekitar kita, orang yang kita sayang, mungkin orang sekitar kita.
dengan ilmu kita bisa melakukan kebaikan lebih banyak lagi, baik lagi. Seperti itu. Oke, sekarang jam 9. Masya Allah, nggak berasa ya jam 9. Oke, mungkin saya buka pertanyaan aja. Apa yang bisa ada pertanyaan nggak dari teman-teman tentang energi ini? Karena untuk memahami, untuk bisa memahami nanti apa yang saya jelaskan seperti itu kita harus memahami energi ini dulu. Ini adalah pendahuluan dari beberapa kurikulum yang sudah kami buat dari GIF seperti itu untuk kebaikan dari teman-teman reseller dan distributor yang GIF seperti ini, yang kami harapkan ini menjadi sesuatu yang membedakan ya, membedakan dari sesuatu yang kita tidak hanya berjual di GIF, tapi kita juga menyebarkan kebaikan. Itu sih yang kita lakukan. Dan mungkin Mas Zaki mungkin ada pertanyaan. Ini Pak, Dari Padar ya, apakah jenis biji-bijian mempunyai energi yang sama? Misalnya biji jeruk atau biji non? Berbeda. Jadi setiap energi itu berbeda. Setiap biji itu memiliki energi yang berbeda. Bagaimana cara kita membedakannya? Pada saat satu biji itu cepat berkecambah, cepat cepat timbul akarnya, maka dia punya energi yang besar. Kalau misalnya kita tahu kacang hijau, berarti kacang hijau itu memiliki energi yang sangat besar. Jadi kita bisa menggunakan kacang hijau sebagai melakukan perbaikan. Kemudian jagung juga cepat, dia cepat tumbuhnya, maka dia punya energi yang besar. Kalau misalnya kita bicara tentang pohon beringin gitu agak lama, jangan. Kurma itu agak lama bijinya, nggak usah dipakai bijinya. Jadi kita gunakan yang tumbuhnya cepat, jadi itu energinya lebih besar. Oke. Iya, Mas Zaki, kapan kita ada pertemuan lagi kapan nih membahas tentang saya lagi kapan bahas lanjut. bisa nanti hari Senin Pak, tanggal 24 September dengan tema Miracle Seed of Therapy dengan coach di Senin jam berapa? jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Baik. Nah berarti di hari Senin nanti kita akan jumpa lagi ya. Kita akan bahas lagi tentang biji-bijian seperti itu. Oke, lanjut ada pertanyaan mungkin Mas Zaki. Itu kan tadi kita ngomongin sehat, berarti dia energinya normal. Ada misalnya ada perbedaan nggak sih Pak? Kayak ini orang sehat, terus ada yang lebih bugar gitu. Berarti apa ya? Iya, jadi saya jelaskan bahwa di sistem tubuhnya. Jadi sebenarnya pada saat orang itu sakit, nah ini kita juga nanti mungkin kita ada bukan makan, kita akan ada kelas tentang bagaimana penyakit dan apa efek organ mana yang berperan. Nah itu mungkin kita akan adakan pelatihan itu sehingga teman-teman distributor dan reseller ini tahu bahwa oke, ada orang datang kemudian dengan keluhan pusing kepala gitu kan. Oke, berarti organ apa yang berpengaruh di situ? Kemudian ada datang dengan kondisi sesak napasnya. Oke, organ apa yang di situ? Organ apa yang berlaku di situ? Kemudian datang lagi, Pak saya hipertensi.
Oke, berarti organ apa yang ada di situ. Oke, saya ingin menurunkan berat badan. Oke, berarti organ apa. Itu nanti kita punya khusus ya untuk menjelaskan itu seperti apa. Karena memang harus ada ilmunya pada saat kita, kalau kita di sendiri kita mungkin akan merasakan oh, kayaknya nggak enak badannya karena ini. Tapi kalau pada saat orang lain itu kita harus punya ilmu yang lebih untuk kita bisa membantu orang lain. Nah seperti itulah insya Allah kita lakukan. Itu Mas Zaki. Masih Pak Deki. Oke. Untuk teman-teman ada lagi yang mau bertanya sebelum kita Saya boleh. Boleh Bu. Maaf, Pak Ustadz, telat. Saya kelupaan. Nanti mungkin rekamannya di share ya Mas Zaki ya. Mm-mm. ya Iya. Selain lupa juga suami kebetulan lagi kurang enak badan. Sekalian nanya aja Pak Ustadz nih. Kondisinya apa Bu Keluhan? Iya, itu apa? Gusinya bengkak. Jadi agak anget dia. Belum dicek sih gusinya bengkaknya karena apa. Jadi ada karena apa? Karena gusinya bengkak, jadi ada sedikit bengkak juga di area bawah leher atas ya. Yang pas bagian bengkak gitu. Diapain ya Ustadz ya? Oke. Pertama, kalau misalnya bengkak berarti kan ada infeksi di situ, maksudnya ada mungkin makanan atau apa yang dalam gusi itu gitu loh. Itu menyebabkan infeksi seperti itu dan ya membengkak seperti itu. Bengkak yang satunya lagi itu sistem imunitas kita, jadi pembuluh dari getah bening, imunitas kita itu kan punya kelenjar tuh di sekitar situ. Nah, itu berkumpul, dia mengumpulkan pasukan tuh, untuk tadi yang ada pembusukan tadi itu, ada iritasi itu tadi. Itu karena itu ada pembengkakan di situ. Mungkin yang pertama untuk menghilangkan rasa sakitnya itu bisa lakukan di ibu jari ini Bu, cari dengan tongkat yang itu. Probe ada. Cari titik sakitnya itu, yang paling sakit. Sakitnya itu sakit nyetrum ya, bukan sakit ditekan ditusuk. Itu kasih warna merah di situ. Kalau misalnya itu tidak membantu, berarti bisa cari di sekitar kuku. Di sekitar kuku mana yang sakit. Itu bisa kasih warna merah. Kalau misalnya sudah dapat mana yang paling sakit, kasih warna merah, tandai. Kemudian biji tadi apa namanya, kacang hijau. Beras pasti punya kan, beras pasti punya. Iya. Jadi beras insya Allah dia akan melakukan peredaman. Tapi yang paling penting adalah tekstur giginya. Jadi sumbernya itu yang diperbaiki. Nah, saat kita mengurangi dulu rasa sakitnya dengan energi ini. Nanti setelah itu kita akan melakukan, setelah itu diperiksakan ke dokter untuk yaitu treatment selanjutnya. Sumbernya kan gigi. Berbeda dengan kalau misalnya sumbernya jantung misalnya, jantungnya yang kita perbaiki. Oh iya. Oke Ustadz, siap. Boleh Zaki? Kita jam 9. Kita lanjut. Oke. Besok mungkin. Cukup ya Pak. Tanggal 20 berapa? Yang itu ya. Hari Senin ada lagi Ustadz, Senin besok. Jadi ini malam apa ya acaranya tuh setengah 9 setengah 8 ya? Jam 4 sore. Oh jam 4 sore. Iya suka kelupaan ini. akan di share Bu jam 8. Ada suka diingetin sih di grup reseller. Jadi ini kita akan lakukan kurikulumnya lengkap dulu ya. Jadi ini baru pendahuluan nih, saya jelaskan. Iya. Kita bicara selanjutnya akan bicara tentang petanya seperti apa, kemudian biji-bijian apa yang kita perbaiki, apa yang bisa kita pakai, begitu. Nanti ada kurikulumnya sudah diatur sama Mas Zaki, kita bisa bareng-bareng belajar.
Silakan Mas Zaki. Siap. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Dendi yang telah berbagi ilmunya malam hari ini. Semoga dicatat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk mengikuti kelas. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan yang paling bisa langsung. Alhamdulillah, akhirnya tiba di penghujung acara. Saya moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata dan kekeliruan selama acara berlangsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Demi keasdalan astagfirullah. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, nuhun aja Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi